teristimewa nih Alawi, dan dia tuh memframing ini bahwa Alawi itu benar-benar keturunan Nabi. Jadi Nabi itu punya anak ya Alawi doang, sampai ke bawah tuh Alawi doang. Jadi yang selain Alawi itu bukannya keturunan Nabi. Dan ternyata doktrin itu doktrin goblok ya, doktrin bohong, doktrin tolol, sampai dia pada ngomong kayak begini. Wajar lah, gue cucunya Nabi. Cucunya Nabi itu banyak aromanya dan banyak juga cobaannya gitu. Sekarang ini kita lagi di dalam masa percobaan. Kita lagi dihantam, kita lagi difitnah. Bukan fitnah, Panjul. Itu tuh bukannya fitnah, itu ajab kebohongan kakek moyang lu dari dulu sampai sekarang. Sekarang ini nih lu kena ajab, bukannya kena cobaan. Kalau kena cobaan mah entar, kalau kena cobaan orang nih, kalau kena cobaan dia mikir dia gini apa segala macam, akhirnya dia oh iya ternyata nih gue bukan keturunannya Rasulullah, itu baru cobaan. Sekarang lu aja sombong kagak pengen, nggak tetap aja kekeh gue keturunan Nabi, yang nggak percaya gue keturunan Nabi berarti dia iblis, di golongannya iblis. Sekarang ada lagi tuh Mas Teguh Wibawa tuh ya, Today's News. Keren juga deh komentarnya kayak gini. Masa iya sih Bani Alawi itu mencangkokkan namanya di nama Ubaidillah. Udah ketahuan kan yang namanya Ubaidillah bin Ziyad itu tuh dulu yang ngebantai Sayyidina Husain dan sekeluarga di Kalbara. Yang itu tuh cuma Imam Ali Zainal Abidin gitu kan. Masih si Ubaidillah kenapa? Nah gue bingung lagi, akhirnya gue punya pendapat gue sendiri nih. Kenapa dia namanya Ba Alawi? Kenapa namanya tuh nggak Ba Adillah, Ba Ubaidillah, Ba apa segala macam? Kenapa namanya Ba Alawi? Dan sisanya itu Jadid dan Basira, tapi satu lagi tuh saudaranya Alawi itu. Dia kan pasti punya bani-bani juga kan. Kenapa cuman Alawi doang yang keren? Terus di atasnya dia itu ada lagi kan anaknya Syekh Al-Muhajir itu kan punya anak berapa gitu, itu pasti punya keturunan juga, pasti ini juga pasti. Kenapa yang kok teristimewa nih Alawi, dan dia tuh memframing ini bahwa Alawi itu benar-benar keturunan Nabi. Jadi Nabi itu punya anak ya Alawi doang, sampai ke bawah tuh Alawi doang. Jadi yang selain Alawi itu bukannya keturunan Nabi. Dan ternyata doktrin itu doktrin goblok ya, doktrin bohong, doktrin tolol, sampai dia pada ngomong kayak begini. Wajar lah, gue cucunya Nabi. Cucunya Nabi itu banyak aromanya dan banyak juga cobaannya gitu. Sekarang ini kita lagi di dalam masa percobaan. Kita lagi dihantam, kita lagi difitnah. Bukan fitnah, Panjul. Itu tuh bukannya fitnah, itu ajab kebohongan kakek moyang lu dari dulu sampai sekarang. Sekarang ini nih lu kena ajab, bukannya kena cobaan. Kalau kena cobaan mah entar, kalau kena cobaan orang nih, kalau kena cobaan dia mikir dia gini apa segala macam, akhirnya dia oh iya ternyata nih gue bukan keturunannya Rasulullah, itu baru cobaan. Sekarang lu aja sombong kagak pengen, nggak tetap aja kekeh gue keturunan Nabi, yang nggak percaya gue keturunan Nabi berarti dia iblis, di golongannya iblis. Cuma iblis doang yang mau musuhin Nabi, kan sampai kayak begitu ngomongnya. Saking tololnya itu otak berpikirnya gitu ya. Jadi emang lu tuh sombong, tuh belagu. Sekarang orang dibilang Kiai Fuad ini mau ngadu domba, bikin kerusuhan apa segala macam, bikin ini apa segala macam. Islam itu damai. Sekarang akhirnya berlindung di balik yang katanya namanya damai, kedamaian. Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu sejuk. Nah sekarang waktunya damai, lu ngajakin perang. Sekarang waktunya kayak begini nih, waktunya dibersih-bersihin semuanya nama Rasulullah nih. Oh iya, banyak juga yang nge-DM gue tuh masalah, wah lu halu lu, Rasulullah turun. Ya lu gak ngerti yang namanya majas metafora ya. Majas itu kan bahasa-bahasa hiasan ya. Dulu pernah waktu zamannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tuh, sultannya tuh siapa, Nuruddin Zengki apa siapa gitu ya. Ada yang mau mencuri makamnya Rasulullah, ya kan? Orang Yahudi dua, dia udah ngegali, dia soleh, sholat jemaah, apa segala macam, sedekah di situ segala macam. Nah ternyata nih Rasulullah datang ke mimpinya sultan ini nih, tolongin saya. Jadi sultan ini datang ke Madinah. Pas sampai Madinah, tek, ya kan? Sultan itu ngasih duit ke orang. Siapa yang belum kebagian di sini? Cuma 2 orang ini gitu loh. Nah si Yahudi ini berdua. Oh dia tuh orang soleh, dia begini. Ini sultan datang ke rumahnya, ternyata di rumahnya tuh tiba-tiba sultan itu tuh seneng banget sama permadaninya. Dibongkar ternyata terowongan buat ngambil jasadnya Rasulullah. Ini Yahudi ini dipotong, dipenggal. Itu yang namanya turun. Kan Rasulullah pernah bersabda, pintu kenabian itu
masih dibuka satu, yaitu mimpi orang soleh, firasat orang soleh. Nah Rasulullah itu ngasih sign, ngasih tanda, ngasih segala macam. Nah kayak Fuad, kayak ini logisnya nih, gue cerita tentang logisnya nih. Bukannya Rasulullah begini. Makanya kalau ngedenger orang ngomong tuh ya nggak ngerti, belajar sastra lah sedikit lah. Jadi jangan terlalu telok kayak orang goblok gitu. Jadi masukin ke otak nih jadi kagak bener gitu. Jadi kayak begitu, kayak arti fakih dimimpin sama Rasulullah tahun 2000 berapa gitu, 2020 berapa ya, tiba-tiba begini. Semuanya tuh tergabung satu tuh lewat hati nurani, nggak ada settingan, kagak ada settingan di sini. Mana ada sih settingan sampai kayak begini kerennya? Kiai Madudin tesisnya sendiri bisa ngancurin itu Bani Alwi yang sampai penduduknya jutaan di Indonesia, yang udah mengakar, yang udah orang-orang itu bisa segala macam. Udah kayak gitu aja ya. Vlog gue udah kelamaan, ntar kita sambung lagi ke episode selanjutnya.